Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Triwibowo SD, guru SMK Negeri 1 Kedawung, Sragen, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya siap melaksanakan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Untuk depan, gerak. Gerak. Selamat pagi. Selamat menyapa dulu. Jaga memulai pembelajaran pada hari ini. Anak baiknya yang kedua sudah mulai. Kedua selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sentra Bila. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ini kelasnya sudah disapu bersih kan ini? Harus siap masuk ke ruang Pak itu ruangan harus bersih. Sapu untuk kenyamanan kalian untuk menimba ilmu di sekolah. Ya. Selanjutnya kalau kalian nanti di rumah juga harus belajar dengan giat dan tertib untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang kalian juga siswa nanti persaingan semakin luas dan kompetensi semakin ketat. Kalian harus mempersiapkan sebaik mungkin ya. Untuk materi ini nanti kita akan membahas cara membuat ulir dalam dengan menggunakan tab ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan tab dan seneh, yaitu membuat ulir dalam menggunakan tab dan membuat ulir luar menggunakan seneh ya. Dalam pengambilan nilai nanti ada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan untuk pengambilan nilainya ya. Untuk hari ini saya presentasi ya, untuk presentasi kajian. Yang pertama Harli Budi, Wisrian, Bima Kurnia, Weni, Wisnianudin, Sofian Eka. Ya ini nihil ya, jadi masuk semua ya. Belum kita menginjak materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu membuat ulir dengan tab. Nanti akan saya tontonkan video tutorial untuk mengenai cara mengulir menggunakan tab dan seneh. Nanti juga akan dijelaskan dengan materi dengan menggunakan PowerPoint ya. Kita mulai ya. Ya, kita menginjak materi ya untuk pembelajaran tab dan seneh ya. Mulai dari sini tujuannya pembelajaran seperti ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan prosedur penetapan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan prosedur penggunaan seneh dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik dapat membuat ulir menggunakan tab dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik dapat membuat ulir menggunakan seneh dengan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Gambar alatnya ini adalah apa itu? Tab. Ya. Tab bahkan sama mata tabnya ya. Nah itu bagian-bagian itu. Kalau sebelahnya itu apa itu? Itu adalah seneh ya. Nah ini saya tutorialkan dengan video pembelajaran. Kalian nanti bisa paham
setelah nanti paham, kalian bisa mempraktekkan di ruang lab ya, di ruang lab sebelah ya. Kita lihat dari video tutorial cara membuat kulit dengan tak ya. Saya putarkan untuk videonya, coba kalian nanti pahami ya, dan lihat bagaimana cara membuat kulit dengan menggunakan tak ya, kulit dalam ya. Sobat, saat kita melakukan tapak sunai itu usahakan sediakan oli seperti ini ya, kita kasih oli itu untuk kita sunai alunan itu sangat terlalu dimasak. Apabila kita sama untuk kita atau sabunan itu penting kita terbalik terus dibuka sekali lagi terus terbalik untuk apa nanti untuk keawetan mata tapak sunai. Terus ini juga seperti itu, jadi untuk memperkawet mata tapatusnya. Keluar dengan menggunakan senai. Setelah itu usahakan agar ujungnya ini diratakan. Terus seperti ini ya. Apa ya istilahnya sampai geser pinggul ya. Nanti mungkin ujungnya apa ya? Kalau saya bisa biar ini satu pinggul. Bedanya apa nanti agak miring sedikit ini, ada sudutnya ya. Itu supaya waktu kita untuk pemutaran awal masuknya senai itu lebih enak, sehingga nggak presisi itu. Jadi lebih masuknya nanti enak, nggak masuknya. Oke, kita akan menggunakan ukuran 6 ya, 6 dengan cara ini kan kecil, biasanya ulirnya itu halus 1,0, atasnya ada yang 1,25 ada 1,5 seperti saya tak carikan 1,5 contohnya seperti ini 1,5 ini biasanya untuk jarak dasar untuk ini ya, contohnya seperti ini. Nah ini untuk dasar yang 1,5 kelihatan 1,5 ya. Hanya menggunakan mul ya. Hasil kerjanya bisa terlihat sesuai juga dengan bagian selapis dua. Sudah paham loh? Paham? Kebetulan ya. Nah, setelah kalian melihat video tutorial tabah senai, nanti akan saya buatkan khusus ya untuk melihat kemampuan kalian sebelum menjak materi yang lebih luas nanti ya. Nanti kalian siapkan HP ya. HP nanti saya link untuk mengerjakan soal khusus ya, buat link internet ya. Coba HP-nya dikeluarkan dulu. Ya, ini kuisis internet ya, pretest ya. Sebelum menginjak materi yang lebih luas, saya akan mengadakan kuisis dulu ya untuk mengukur kemampuan kalian. Kalian sudah masuk semua atau yang saya kirim lewat grup kelas sudah? Nah, sudah masuk? Nah, saya mulai ya untuk mulai mengerjakan. Nah, mulai dikerjakan ya, sesuai dengan kemampuan kalian.
Sudah selesai? Selesai, saya akhiri. Ya, ini hasil dari pretest kalian ya. Tadi sudah terlihat toh. Yang pertama siapa tadi? Dika toh ya. Yang memiliki itu hasil dari pretest kalian untuk hari ini. Ya. Pretest selesai ya. Kita kembali ke materi lagi. Ya. Ya, setelah kita menyelesaikan kuis pretest lewat internet, kita kembali materi ya tab. Tab digunakan untuk apa? Tab buat tulis dalam. Ya, seperti ini. Fungsi tab apa tadi? Membuat tulis dalam. Ya, namanya seperti ini ya. Ada tiga mata tab ya. Yang disebut tab set. Tab satu adalah untuk permulaan mengetam. Nah, namanya seperti ini. Diulir paling tajam. Nah, ini diulir yang agak tajam itu yang kedua. Ya. Dan ketiga, diulir paling tumpul. Ya, untuk ini C. Ya. Adalah tab. Perbedaannya tab 1, 2, dan 3. Pemegang tab seperti ini fungsinya adalah untuk menjepit mata tab dan memudahkan dalam proses pengetapan. Gagang satunya diam dan satunya bisa bergerak menjepit. Ya, ini tabnya ya. Penggunaan tab itu badan tegak lurus dan tab diputar searah jarum. Dan setelah itu diputar kembali biar papanya bisa keluar. Ya, ini seperti ini. Nah, snack itu apa? Fungsi snack untuk membuat clear keluar. Ya, seperti kita membuat bagian snack. Ya, snack, tangkainya. Nah, dari penjelasan maka bisa kita simpulkan tentang perbedaan tab dan snack. Ya, itu dari ini ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan materi? Ya, tunjuk jari yang bertanya yang mau bertanya ya. Silakan Mas, namanya siapa? Nama saya adalah saya mau bertanya. Ya, kita tab M10 menggunakan ukuran mata bor berapa, Pak? Nah, kalau tab M10 itu menggunakan mata bor 8,5 mm. Ya, karena itu menggunakan M10 berarti ada sisa 1,5 mm. Itu nanti yang akan dibuat menjadi ulir yang ada selisih jarak atau jaraknya 1,5 mm biar terjadi ulir mata. Kebornya harus 8,5 mm. Ya, selanjutnya ada pertanyaan? Pak, Ya, kamu dulu. kenapa saat mengetap harus putar balik? Ya, kalau namanya siapa Mas Haji? Harli, Pak. Nah, Harli, Mas Harli, kenapa menetap harus putar balik? Kalau kita memutar tab itu harus searah, baru ada agak sulit nanti dikembalikan biar tatalnya itu bisa keluar. Tatalnya adalah kotoran kalian mengetap itu bisa keluar biar tidak menimbulkan seret kalian pada saat mengetap. Bisa kami dong? Bisa. Selanjutnya ya lagi. Ya, nama siapa Mas? Di Varia, Pak. Di Varia, apa? Kenapa saat mengetap harus diberi pelumas? Nah, kenapa mengetap baru pelumas? Biar tidak terjadi panas yang berlebihan. Kalau kita mengetap, pada saat mengetap kan ada gesekan benda ya, besi sama besi. Karena itu panas biar kasih pelumas biar pemuaiannya tidak terlalu tinggi dan ada bijinya. Jadi pada saat mengetap itu tidak terjadi pemuaian yang berlebihan. Lihat toh, lihat kami. Nah, setelah kita materi lagi perbedaan di atas maka disimpulkan tentang perbedaan tab dan snack. Perbedaannya apa? Nah, itu apa itu? Tab digunakan untuk membuat ulir dalam, ulir mur, sedangkan snack digunakan untuk membuat ulir luar atau baut.
Ya, kesimpulannya seperti itu ya. Tap berbentuk seperti baut, sedangkan senek berbentuk seperti umur. Nah, kesimpulannya. Jadi ketika terjadi kerusakan pada kulit baut, maka kita menggunakan senek untuk perbaikinya. Sedang jika kerusakan kulit terjadi pada mur atau lubang baut, maka menggunakan tap adalah pilihannya. Ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk PowerPoint mata pelajaran tap dan senek. Selanjutnya kita nginjak lagi kegiatannya, yaitu kita akan membuat diskusi ya, diskusi untuk materi cara membuat ulir menggunakan tap ya. Nanti saya kasih LKPD, kita buat kelompok untuk dipresentasikan ke salah satu kelompok untuk mewakili ya. Nah, kita buat kelompok ya, kelompok dari dibagi menjadi 3, serta 1, 2, 3. Sekarang kan sudah saya kasih lembar LKPD. Kita sudah membentuk kelompok ya. LKPD-nya itu dikerjakan ya. Karena kita akan lagi mendesain perencanaan cara membuat ulir dengan menggunakan tap ya. LKPD-nya dikerjakan dulu ya. Nanti setelah selesai, salah satu untuk mewakili kelompoknya untuk presentasi ya. Bisa dibagi? Nah, setelah dikerjakan ya. Ayo kelompoknya 1, 2, 3 kerjakan ya. Kerjakan sama-sama solusinya gimana, perjalanan cara membuat ulir dalam menggunakan tap. Oh ya, Kerjakan ya. Oh, kerjakan sama ya. Nanti setelah selesai, salah satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya ya. Nanti saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jubah Arya dari kelompok 1. Saya di sini mewakili kelompok saya yang berjumlah yang beranggotakan 8 orang untuk menjawab soal yang sudah disediakan tadi. Pertama, jelaskan pengertian dari tap. Tap digunakan untuk membuat ulir dalam. 2. Jelaskan pengertian dari snake. Snake digunakan untuk membuat ulir keluar. 3. Jelaskan langkah-langkah membuat ulir dalam. Yang pertama, buatlah lubang dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran tap. Misalnya ukuran tap M 10 x 1,50 mm, maka ukuran mata bor yang digunakan adalah 8,5 mm. Siapkan tap lengkap dengan pemegangnya. 3. Posisikan ujung tap pada lubang. 4. Tekan tap ke dalam lubang sambil diputar sehingga penyayatan terjadi. 5. Jaga selalu kerataan pemegang tap hingga sayatan awal terbentuk cukup dalam. Selanjutnya, ketika sayatan awal terbentuk dan tap telah terpasang kuat dalam lubang, putar tap sejauh setengah putaran lalu putar dari tap.
atau kembalikan sejauh seperempat putaran. Hal ini dilakukan untuk membuang tata hasil penyayatan sehingga tap tidak patah dan menghasilkan ulir yang baik. Terus selanjutnya lakukan pemutaran tap setengah putaran dan putar balik seperempat putaran hingga kedalaman ulir yang diinginkan tercapai. Serta bila perlu gunakan oli ketika melakukan penguliran atau penyayatan. Terakhir, cek hasil penguliran lubang benang gaul. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan ya. Ya, tadi presentasi dari nomor 1 ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan, nanti saya lihat, saya periksa ya. Kalian harus capek lah, harus capek. Kosnya dikembalikan lagi mas, kosnya dikembalikan lagi ya. Mulai jenuh ya, hanya sederhana saja. Tepuk 1, tepuk 2 ya. Jelas? Jelas. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Nah, tepuk 2, tepuk 1. Nah, agak segar loh. Nah itu jadi biar kalian nanti tidak jenuh setelah kalian diskusi. Ya, kita akan ibaratnya menyusun jadwal pembuatan ulir ya. Sebelum kita menuju lab, kalian kan sudah membuat langkah-langkah pembuatan ulir yang kalian diskusikan tadi ya. Sudah dipresentasikan dan langkah-langkahnya seperti itu. Sudah kalian tunjuk, kalian susun ya. Nanti kita akan menuju lab workshop untuk membuat ulir jalan. Kami kita harus menyusun jadwal membuat ulir dalam menggunakan tap. Jelas dong? Nah, bisa dipahami? Nah, sekarang kita berdiri menuju lab. Kalian nanti menggunakan pakaian kerja kalian karena kalian nanti akan membuat ulir menggunakan tap di ruang workshop atau ruang lab. Jangan lupa pakaian kerja dan alat keamanan. Jelas? Jadi berdiri dan kita menuju ke lab. Silakan ya. Siap, gerak. Tengah lencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Gerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini melanjutkan materi teori tadi ya. Sekarang kita akan menginjak ke materi praktek, yaitu membuat ulir dalam menggunakan tap. Langkah-langkahnya kan kalian sudah susun tadi pada penyusunan jadwal tadi ya. Jadi nanti prinsipnya kalian mengetap harus fokus ya, konsentrasi, gak boleh guyon, gak boleh gujek ya. Karena nanti sebagai skill menambah kompetensi kalian pada saat nanti lulus untuk atau mencari pekerjaan ya. Nanti saya kasih ibaratnya nanti pada saat mengetap tadi kan alatnya kan sudah dibur ya. Dibur dengan ukuran 8,5 mm. Posisi mengetap dia itu harus tegak lurus ya, diputar searah jarum jam. Kalau sudah selesai nanti dikembalikan biar tatalnya keluar, kotornya keluar biar tidak membuat mata tasnya ini menjadi lumpur. Jadi kembalikan, nanti juga dikasih pelumas ya. Langkah kerjanya kan kalian harus ingat tadi ya. Saya ibaratnya saya ulang untuk langkah kerjanya untuk membuat ulir dalam menggunakan tap. Langkah pertama ya, buat lubang dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran tap. Misalnya ukuran tap M10 kali 1,50 mm, maka ukuran materialnya adalah 8,5 mm. Tadi sudah diukur ya. Siapkan tap dengan pemegangnya ya. Posisikan ujung tap pada lubang yang saya jelaskan tadi, pasang lubang. Tekan tap ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatannya terjadi.
Jaga selalu kerataan pemegang tab hingga sayatan awal terbentuk cukup dalam. Ketika sayatan awal terbentuk dan tab telah terpasang kuat dalam lubang, putar tab sejauh setengah putaran, lalu putar balik kembalikan sejauh seperempat putaran. Hal ini dilakukan untuk membuat tata hasil penyayatan sehingga tab tidak patah dan menghasilkan ulir yang baik. Lakukan pemutaran tab setengah putaran dan putar balik seperempat putaran hingga ke dalam ulir yang diinginkan tercapai. Bila perlu gunakan oli ketika melakukan penguliran atau penyayatan biar licin ya, dikasih pelumas ya. Cek hasil lubang dengan baut ya. Intinya kalian nanti buat kelompok 3 kelompok ya. Saya kasih benda kerja untuk tiap kelompok, nanti kita akan membuat ulir dalam menggunakan tab. Ingat ini langkah kerjanya, keselamatan kerjanya, fokus dan tidak boleh guyon atau tertawa biar hasilnya itu maksimal ya. Nanti setelah selesai nanti akan saya cek, saya nilai, dan itu saya evaluasi apa kekurangannya, dan setelah akan mendekati nanti akan saya kirim link untuk post test ya. Akan saya lihat hasil pretest dan postnya jadi pembelajaran. Nah ini saya kasih satu nih ya, untuk ketua kelasnya satu dan ini satu ya. Nanti saya buat 3 kelompok, saya kasih benda kerja dimaksimalkan sebaik mungkin biar nanti kita bisa melihat pada pembelajaran hari ini perlu adanya evaluasi atau tidak, berhasil atau tidak, nanti akan terlihat. Paham? Bisa dipahami? Jelas? Kalau jelas, kita akan segera menuju lab untuk melakukan praktek. Siap, gerak! Tanpa perempuan, bubar, jalan. Ya, perhatikan ya, nanti pada posisi mengetap adalah tegak lurus ya. Tegak lurus diputar. Nah, diputar, dikembalikan. Nah, diputar, dikembalikan, dikasih pelumas biar nanti licin ya, tidak seret, tatanya keluar. Dikembalikan. Setelah ini selesai, nanti urutan mata tab yang kedua. Setelah 2 selesai, diganti mata tab yang ketiga atau finishing ya. Paham? Jelas? Bisa dipahami ya? Sekarang ini kalian saya kasih benda kerja dibuat ulir dalam menggunakan tab ya. Itu urutannya adalah ini. Nah, dilihat tegak lurus. Lurus diputar, dikembalikan ya. Dan konsentrasi.
yang mau jadi ini. Ini dalam mata satu, mata siap gerak ke depan. Nanti kalian akan praktek dalam menggunakan tab, ya. Bisa dikumpulkan. Ya, ini ketua kelompoknya mengumpulkan di depan, ya. Sama LKPD-nya ini biasanya cek dulu. Ya. Oke, kelompok satu saya cek dulu, ya. Kalau hasil kalian tegak lurus, ya, berarti pengetapan kalian benar. Ini harus posisi tegak lurus, ya, karena nanti ada tempatnya baut, ya. Ini adalah mewakili ulir. Ulir adalah istilah karena adalah mur, ya. Kan yang dijelaskan oleh baut. Semuanya dalam mesin sepeda motor itu tidak akan terlepas dari mur dan baut. Ya, nanti
Saya lihat kan tadi kalian sudah monitoring juga bagus kerjanya, kelompoknya juga bagus, saling melengkapi. Jika ada temannya kesusahan dibantu, ya saling, ibaratnya di sini seimbang ya, saling membantu bila temannya dalam kesulitan. Jadi kalau ada kendala-kendala lain, kalian saling membantu, terutama ketua kelompoknya ya. Terus nanti saya nilai ya, satu per kelompok akan saya nilai untuk nilai keterampilan kalian, karena pengetahuan nanti biasa mengambil nilai dari ulangan harian ya. Kalau keterampilan harus menggunakan nilai praktek ya. Untuk evaluasi saya, untuk evaluasi praktek hari ini ya, tolong kalau praktek harus tepat waktu ya. Ibaratnya gunakan waktu sebaik mungkin, tidak usah pada pergantian teori ke praktek tidak harus ke kantin atau langsung menuju ke lab untuk melakukan praktek ya. Paham toh? Nah, untuk kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulan pada praktek hari ini, kalian bisa apa? Bisa menggunakan tab untuk membuat bulir dalam. Untuk hari ini kalian bisa bulir dalam. Untuk materi selanjutnya kita akan menggunakan snake membuat bulir luar ya. Sebelum ini saya bubarkan, nanti saya kasih post test ya. Post test saya kirim ke grup kelas ya. Nanti kalian kerjakan dulu di rumah ya. Nanti akan saya pantau, saya bisa lihat dalam nilai bukti konten ya. Paham? Bisa dipahami loh? Jelas? Siap Bang? Sebelum praktek selesai, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa setelah saya bubarkan untuk membersihkan lab ya. Setelah kalian nanti setelah praktek kalian lakukan. Paham? Nah, bubar, jalan.